maupun yang mengikuti lewat siaran langsung internet, kaset dan DVD. Kiranya damai dan bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Bersama kita akan mengawali pujian pada sore hari ini. Kita memohon kemurahan Tuhan, bahwa Tuhan sudah memperdulikan kehidupan kita. Tuhan sudah memperhatikan kehidupan kita sepanjang minggu ini. Suplemen nomor 1, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, bab Allah mengerti. Kor sekali lagi bersama kita panggil berdiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, bab Allah mengerti. Dari atas kembali, banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Doa pembukaan saya serahkan pada Bapak Gembala. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya. Bukti Engkau memperhatikan, memperdulikan, mengerti kepada kami semua Tuhan. Engkau memberi kesempatan kami bisa beribadah melayani Tuhan pada sore malam ini. Lewat ibadah pelayanan semacam ini, kami mendapatkan keperhatian, kepedulian Tuhan, dan mendapatkan segala-galanya dari Engkau Tuhan. Baik secara jasmani untuk masa depan kami, bahkan sampai hidup kekal selama-lamanya Tuhan. Itu sebabnya kami serahkan ibadah pelayanan ini dalam tangan-Mu. Ampunilah kekurangan-kekurangan kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapilah kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja, Tuhan, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, baik di Jalan WR Supratman 4 Surabaya,
baik di Jalan Suprapto Medan, Engkau baik di mana-mana di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman, sungguh-sungguh merupakan jamahan tangan-Mu atas hidup kami. Sungguh-sungguh keajaiban-Mu terjadi di tengah kami. Terima kasih kami bisa menyembah-Mu, menyerahkan hidup kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami masih dalam perjalanan serta dindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Tuhan menembusi hujan dan Engkau tolong semua. Engkau buka jalan yang sudah undur, tinggalkan Tuhan. Tuhan tarik kembali jiwa baru, Tuhan pertambahkan, gembalakan kami semuanya. Terima kasih, syukur hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kepada-Mu. Lindungi kami semua, gedung gereja, peralatan, kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sekali lagi saya mengucapkan selamat sore. Beberapa kita yang sudah hadir dapat beribadah, berkumpul bersama-sama di tempat ini. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan sudah menyertai kita sampai di tempat ini untuk dapat memuji dan membesarkan nama Tuhan. Suplemen nomor 64, Tuhan hadir, dan saya undang kita sama-sama bangkit berdiri menyanyikan lagu ini. Tuhan hadir. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Di atas kembali. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Sekali lagi. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam
pujian umatnya. Haleluya, silakan duduk kembali. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari suplemen nomor 70, Tuhan adalah Gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bersyukur jika kehidupan muda saat ini kita dapat digembalakan. Mulai dari kecil, mungkin dari sekolah minggu sudah masuk dalam pengembalaan. Di situ kita mengalami jaminan dari Tuhan. Ada tuntunan tangan Tuhan. Seperti dalam ayat lagu ini, Ia menuntun kita ke jalan yang benar. Seringkali mungkin kita meremehkan kata menuntun ini. Seperti dalam firman beberapa waktu yang sudah diberitakan Bapak Gembala. Menuntun itu pelan-pelan. Perlahan tapi pasti. Tidak mungkin menuntun sambil lari. Itu namanya menyeret gitu ya. Bisa jatuh kita. Tapi kita bersyukur mungkin lewat tuntunan tangan Tuhan dalam pengembalaan, apapun yang kita hadapi, dalam pergumulan, dalam sekolah, dalam studi, dalam pekerjaan, Tuhan menuntun dengan kita hati-hati, menata kehidupan kita semakin rapi. Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya. Kita pujikan lagu ini kembali sambil bangkit berdiri. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ayat yang kedua, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan panjang masa. Silakan duduk kembali. Saya berikan kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan, tempat di depan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Sambil menunggu, kita menyanyikan lagu selanjutnya dari suplemen nomor 10, Jalan Tuhan.
Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Ayat yang kedua. Jalan Tuhan bukan jalan-Mu, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Ayat yang kedua. Jalan Tuhan bukan jalan-Mu, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Ayat yang ketiga. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Kita angkat tangan, pada Tuhan masa depan, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Terpuji nama Tuhan. Selanjutnya saya undang KOR Sekolah Minggu untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Sambil menunggu, kita akan menyanyikan lagu dari nyanyian rohani nomor 107, Bukan Karena Kebaikan-Mu. Bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena fasih lidah-Mu, bukan karena kecakapan-Mu, Kau dipilih, Kau dipanggilnya, bukan karena kelebihan-Mu, bukan karena kecakapan-Mu, bukan karena kecakapan-Mu, Kau dipanggil, Kau dipakainya. Bila Engkau dapat, itu karenanya.
bila engkau punya semua daripadanya. Semua hanya anugerahnya diberikan anugerahnya bagi kita jika engkau dipakainya. Puji nama Tuhan. Kita akan sambung pujian selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 97. Nanti pada akurnya vokal grup akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Nyanyian rohani 97, soraklah haleluya. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Di atas kembali, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah
soraklah, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Siapa yang cinta perkara yang lain lebih daripada mencintai Tuhan, dia berlayak di hadapan Tuhan. Dengarlah firman, kejar kekudusan, sebab masih ada kesempatan bagimu. Tetapkan hati, kasihi Tuhanmu, kelakkan bahagia, sebab Dia mau pakai hidupmu. Ini saatnya kita mau berlomba dari firman-Nya yang memberi kesukaan. Sadarilah apabila hidup kita tanpa Tuhan tiada arti, bagai pohon yang tumbuh namun tak pernah berbuah sia-sia. Sadarilah apabila hidup kita tanpa Tuhan tiada arti, bagai buah yang busuk yang tak dapat dinikmati, percuma. Terpuji nama Tuhan. Masih akan kita menyanyikan lagu ini kembali. Nyanyian rohani nomor 97, soraklah haleluya, mulai dari atas segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur tiada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Bersama kita bangkit berdiri. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak,
tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 6, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, menghadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dari atas kembali, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bersama kita bangkit berdiri. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, penada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, kita mengatakan firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu.
syukur sekali lagi, turunkan tangan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman. Haleluya. Kami percaya firman-Mu mampu menolong kami semua. Kami percaya firman-Mu mampu melakukan keajaiban bagi kami, membahagiakan kami. Firman-Mu mampu menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Engkau. Sekalipun kami banyak cacat celah kekurangan hari-hari ini Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu malam ini. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua Tuhan. Baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada. Di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, di Jalan Suprapto Medan, di dalam negeri, luar negeri, semua. Engkau urapi Tuhan untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini, firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan, tangan imam besar. Menjamah kami semua, mengubahkan, memuaskan, menolong kami. Menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami tidak akan pernah ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami bisa menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami Tuhan. Menyerahkan pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami. Bahkan setiap detak jantung kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah sungguh-sungguh kami bahagia dalam pelukan tangan-Mu. Kami ada jaminan kepastian di dalam pelukan tangan-Mu. Kami tidak ragu sedikit pun Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Demikian kaum muda lain, gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepadamu malam ini dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah dalam satu pengajaran firman yang benar. Yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita masih berada dalam Injil Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima. Kita sudah mempelajari ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-20 sampai 32. Kita ulangi ayat yang ke-30 sampai 32. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Ya, jadi Lukas 5 ini secara keseluruhan menunjuk kepada alat mezbah korban bakaran. Terkena pada alat mezbah korban bakaran. Dulu binatang dikorbankan untuk menghapus dosa. Lembu, kambing, domba
disembelih dan lain, dibakar dagingnya, darahnya dioleskan, dicurahkan untuk menghapus dosa. Sekarang sudah digenapkan dalam korban Kristus salib. Ya, jadi mezbah korban bakaran sama dengan salib sekarang. Sama dengan kuasa Tuhan untuk mengampuni dosa. Kuasa Tuhan untuk mengampuni dosa. Itu mezbah korban bakaran. Sekarang sama dengan salib, menunjuk pada kuasa Tuhan untuk mengampuni dosa. Tadi ayat 32, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi tujuan Yesus datang ke dunia adalah memanggil orang berdosa. Ya, tujuan Yesus datang ke dunia memanggil orang berdosa ya, supaya bertobat dan diselamatkan. Supaya bertobat, mendapat pengampunan dosa dan diselamatkan. Itu tujuan Yesus datang ke dunia. Memanggil orang berdosa untuk mendapat pengampunan dosa. Sama dengan bertobat dan diselamatkan. Untuk bertobat dan diselamatkan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ia sabar. Ini panjang sabar Tuhan. Ya, panjang sabar Tuhan adalah yang pertama, memberi panjang umur kepada kita manusia. Ini panjang sabar Tuhan. Yang pertama, memberi panjang umur kepada manusia. Kemudian yang kedua, belum datang kembali kedua kali. Ya, jadi bukan lalai. Di sini banyak orang, mana kedatangannya lalai, bukan. Ya, tidak lalai dia, tapi memberi kesempatan kepada kita. Jadi ini panjang sabar Tuhan adalah pertama, saja memberi panjang umur, perpanjangan umur kepada kita manusia, kepada manusia. Yang kedua, belum datang kembali kedua kali. Belum datang kembali kedua kali. Ya. Nah, jadi maksud dari perpanjangan sabar Tuhan, kalau kita masih hidup, tidak meninggal dunia, masih hidup, mendapat perpanjangan umur, dan Yesus belum datang kembali kedua kali, maksud panjang dari panjang sabarnya Tuhan adalah supaya manusia bisa bertobat dan selamat. Supaya manusia bisa bertobat dan selamat, tidak binasa. Ya. Supaya manusia bisa bertobat dan selamat, tidak binasa. Jadi boleh, ya Tuhan belum datang, kita panjang umur, boleh cari ilmu, masih sekolah, kuliah, silakan. Mungkin kerja keras, boleh, silakan. Tapi bukan sampai di situ. Kalau sampai di situ, daripada susah-susah ya meninggal dunia sudah. Ya. Bukan sampai di situ. Tapi kalau kita belum meninggal dunia, saja Tuhan belum datang kedua kali, tujuan utama, maksud utamanya bertobat. Jadi kalau kuliah tapi tidak bertobat, tidak ada artinya. Belum sampai pada maksudnya Tuhan, belum sampai maksudnya Tuhan. Makanya bergumul supaya kuliah jangan segala-galanya, jangan menghalangi kita ibadah. Bergumul, harus bergumul. Bukan dilarang, saya doakan sampai S3. Tapi bukan segala-galanya itu. Jangan menghalangi kita justru untuk bertobat, untuk beribadah. Jangan, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Bekerja juga. Ayo kerja keras, sekolah yang baik, kerja yang baik, kerja keras. Tapi tidak ada artinya kalau tidak bertobat. Belum memenuhi sasaran dari Tuhan. Maksud tujuan Tuhan memberi kita panjang umur. Dia belum datang kembali kedua kali. Maksud utama supaya bertobat dan selamat. Dan diselamatkan, tidak binasa. Sebab segala sesuatu kita capai di dunia, tapi tanpa bertobat, sia-sia belaka dan binasa untuk selama-lamanya. Tujuannya bertobat. Kuliah, bertobat. Sekolah, bertobat. Kerja, bertobat. Nah, itu tujuan utama. Sekali lagi, segala sesuatu yang kita capai di dunia ini, tanpa pertobatan, adalah sia-sia belaka dan binasa untuk selama-lamanya.
sia-sia dan binasa selamanya. Semoga kita bisa mengerti malam ini, ya. Semoga kita bisa mengerti malam ini. Ya, di ayat 32 tadi kembali ke Lukas 5:32. Jadi ini panjang sabarnya Tuhan. Kalau masih kita diberi panjang umur, kita diberi panjang umur, Tuhan belum datang. Ini maksudnya supaya bertobat, ya, supaya bertobat. Nah, tadi disebutkan di ayat 32, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Supaya mereka bertobat, ya. Jadi Yesus datang hanya memanggil manusia berdosa. Yesus datang hanya memanggil manusia berdosa. Ya, yang adalah memanggil manusia berdosa supaya bertobat dan selamat. Hanya memanggil manusia berdosa. Hanya memanggil manusia berdosa supaya bertobat dan selamat. Jadi pertobatan hanya untuk manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Pertobatan hanya untuk manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Saja, yang adalah ciptaan Tuhan. Ini saja. Pertobatan hanya untuk manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Sedangkan binatang dan malaikat yang juga ciptaan Tuhan tidak ada kena mengena dengan pertobatan. Tidak ada kena mengena dengan pertobatan. Saja. Jadi pertobatan hanya untuk manusia ciptaan Tuhan. Sedangkan binatang dan malaikat yang juga ciptaan Tuhan tidak ada sangkut paut dengan pertobatan. Tidak bisa bertobat. Tidak ada sangkut paut dengan pertobatan. Mengapa demikian? Hanya manusia yang ada kaitan dengan pertobatan. Ciptaan Tuhan. Tapi binatang juga ciptaan Tuhan. Malaikat ciptaan Tuhan. Tapi kenapa tidak ada kaitan dengan pertobatan? Tidak ada sangkut paut. Tidak ada kaitan dengan pertobatan. Mengapa demikian? Mari jawabnya Ibrani 10. Mulai ayat 5 sampai 10. Ibrani 10. Ayat 5 sampai 10 dan 14. Ibrani 10 ayat 5 sampai 10 dan 14. Karena itu ketika ia masuk ke dalam dunia. Ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kendaki. Ketika Yesus masuk ke dunia, saja dia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Yesus mendapat tubuh manusia. Dia lahir sebagai manusia. Saja seperti kita. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan dari binatang. Itu saja. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Ya, Yesus datang dalam bentuk tubuh manusia untuk melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah. Ya, apa itu? Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita dikuduskan satu kali oleh selamanya, untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dikuduskan, ayat yang ke-14, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan sampai sempurna. Jadi Yesus datang sebagai manusia yang mempunyai tubuh daging. Tubuh daging. Saja Yesus datang ke dunia sebagai manusia yang mempunyai tubuh daging untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi Yesus datang ke dunia, saja datang ke dunia sebagai manusia yang punya tubuh daging. Yang punya tubuh daging untuk melakukan kehendak Bapa. Apa itu? Melakukan kehendak Bapa, yaitu mati di kayu salib. Untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu mati di kayu salib sebagai korban penghapus dosa. Nah, ini saja. Jadi sekali lagi, Yesus datang sebagai manusia yang mempunyai tubuh, diberi tubuh daging. Ya, yang mempunyai tubuh daging untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu mati di kayu salib sebagai korban penghapus dosa.
Mati di kayu salib sebagai korban, sebagai sarana pertobatan. Sebagai korban penghapus dosa, sebagai sarana pertobatan. Sebagai sarana pertobatan manusia. Sebagai sarana pertobatan manusia. Semoga kita mengerti. Mengampuni dosa manusia dengan darahnya. Bahkan menyucikan dan menyempurnakan manusia berdosa. Sampai suci, bukan cuma menghapus sebagai sarana pertobatan manusia atau untuk menghapus dosa manusia saja, bahkan menyucikan dan menyempurnakan manusia. Itu korban Kristus. Yesus datang ke dunia dalam bentuk tubuh daging. Kalau dulu binatang, zaman Taurat binatang. Sekarang Yesus datang ke dunia sebagai manusia yang mempunyai tubuh daging, melakukan kehendak Bapa, yaitu mati di kayu salib. Untuk sebagai korban penghapus dosa, sebagai sarana pertobatan bagi manusia. Manusia berdosa. Atau mengampuni dosa manusia, bahkan menyucikan. Mengampuni itu membenarkan sama, bahkan menyucikan dan menyempurnakan manusia berdosa. Bahkan menyucikan dan menyempurnakan manusia berdosa. Sekarang mengapa binatang saja? Mengapa pertobatan bukan untuk binatang? Mengapa tadi pertobatan hanya untuk manusia? Karena Yesus punya tubuh seperti manusia, punya tubuh daging. Dia menjadi korban penghapus dosa. Dia menjadi sarana pertobatan bagi manusia. Sarana pertobatan bagi manusia, mengampuni dosa manusia, membenarkan, bahkan menyucikan. Dan sekarang mengapa pertobatan bukan untuk binatang? Mengapa binatang tidak ada kaitan dengan pertobatan? Sebab yang pertama, binatang mempunyai tubuh dan darah, jiwa. Binatang mempunyai tubuh dan darah atau jiwa. Darah itu jiwa. Binatang punya tubuh, punya darah, jiwa. Tubuh dan jiwa. Tetapi tidak punya roh. Nah ini. Binatang punya tubuh dan darah, jiwa. Tetapi tidak punya roh. Sedangkan yang kembali pada Tuhan, roh. Tubuh kemuliaan, roh. Nah, dia tidak punya roh. Dan di dalam Kejadian 1, 24, 25, binatang ini diciptakan untuk mengisi bumi. Bukan untuk mengisi surga. Mengisi bumi. Kejadian 1, ayat yang ke-24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi alasan kedua, alasan pertama, binatang punya tubuh, jiwa atau darah, tetapi tidak punya roh yang kembali pada Tuhan, tidak punya roh. Kedua, alasan kedua, Tuhan menciptakan binatang atau binatang diciptakan saja hanya untuk mengisi bumi. Mengisi dunia ini, bukan untuk mengisi surga. Hanya untuk mengisi dunia, bukan untuk mengisi surga. Jadi, binatang tidak perlu bertobat. Dia punya tubuh, punya daging, punya darah. Seperti Yesus ada tubuh, daging. Manusia ada tubuh, mestinya bisa bertobat. Binatang ini punya tubuh, bisa bertobat. Tapi tidak punya roh yang kembali pada Tuhan. Jadi tidak perlu. Tidak perlu bertobat. Binatang tidak perlu bertobat. Karena dia cuma tubuh dan jiwa. Rohnya tidak ada. Roh itu yang kembali pada Tuhan. Binatang diciptakan hanya untuk di dunia. Mengisi dunia. Bukan untuk mengisi surga. Tidak perlu bertobat. Binatang tidak perlu bertobat. Nah, ini alasan mengapa pertobatan bukan untuk binatang. Sekarang mengapa pertobatan bukan untuk malaikat? Mengapa pertobatan bukan untuk malaikat? Ya, mengapa pertobatan bukan untuk? Sebab jawabannya malaikat hanya mempunyai roh, tapi tidak punya tubuh. Malaikat hanya punya roh, tapi tidak punya tubuh dan darah, tidak punya jiwa. Malaikat hanya mempunyai roh. Malaikat hanya mempunyai roh, tapi tidak punya tubuh dan darah atau jiwa. Ya, sehingga
tidak bisa bertobat. Tidak bisa bertobat. Saja tidak bisa bertobat. Ngerti ya? Kalau binatang punya tubuh. Nah, seperti manusia, dia punya daging. Jadi sebenarnya bisa bertobat, tapi tidak perlu. Tidak ada rohnya kok. Bertobat untuk apa? Rohnya tidak kembali pada Tuhan. Tidak bisa mewarisi surga untuk apa? Tidak perlu bertobat. Tidak perlu. Nah, kalau malaikat hanya punya roh, tidak punya tubuh. Padahal Yesus menjadi korban penghapus dosa dalam bentuk tubuh daging. Malaikat tidak punya bentuk tubuh daging, tidak bisa bertobat. Malaikat tidak bisa bertobat. Kalau binatang tidak perlu bertobat. Malaikat tidak bisa bertobat. 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus pasal 2 ayat yang keempat. 2 Petrus pasal 2 ayat yang keempat. 2 Petrus 2 ayat yang keempat. Ya. 2 Petrus 2 ayat yang keempat. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap dan menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah, jadi ini ya. Jadi kalau malaikat berdosa, malaikat hanya punya roh, tidak punya daging. Daging ini lemah. Yang lemah itu daging. Roh itu kuat, penurut. Nah, roh itu penurut, sebenarnya tidak bisa berbuat dosa itu. Roh itu penurut, daging lemah. Roh penurut. Nah, kalau malaikat yang adalah roh, yang penurut itu berbuat dosa, ya jadi setan langsung. Langsung jadi setan. Mestinya penurut, tapi dia berbuat dosa, wah jadi setan langsung. Ya, jadi kalau malaikat berdosa, langsung menjadi setan yang hanya menunggu untuk dihukum di neraka selama-lamanya. Jadi sebenarnya malaikat ini tidak punya tubuh, tidak ada kelemahan semestinya. Yang lemah itu tubuh daging lemah. Roh penurut, tapi dia begitu sombong, Lucifer mau melawan Tuhan. Berbuat dosa menjadi setan, langsung jadi setan. Yang hanya menunggu untuk untuk dihukum, dibinasakan di neraka selama-lamanya. Tidak ada jalan lain. Roh itu penurut, kalau sampai berbuat dosa jadi setan. Yang hanya menunggu untuk dihukum, dibinasakan selama-lamanya. Nah, hati-hati. Sambil menunggu dia tidak nganggur. Nah, setan belum dibuang ke neraka, masih bisa berkeliling. Di mana ada udara, ada setan, masih bisa berkeliling. Ya, saja. Jadi sambil menunggu penghukuman di neraka, setan berusaha menyeret manusia. Setan berusaha untuk menyeret manusia yang mestinya bisa bertobat, yang mestinya mendapat kesempatan bertobat. Ya, menyeret manusia yang seharusnya mendapat kesempatan untuk bertobat, supaya tidak bertobat, supaya tetap dalam dosa dan dibinasakan bersama setan. Dia nyeret-nyeret. Nah, seperti orang korupsi, ya, disidangkan, tinggal mau divonis nyeret-nyeret. Oh, itu dulu terima uang juga loh itu Pak. Nah, itu Pak. Itu juga terima, supaya diseret, dihukum. Setan juga begitu. Saja. Jadi dia sudah tahu, dia tidak ada harapan untuk bertobat, tidak bisa bertobat, tidak punya tubuh. Salahnya sendiri, roh itu penurut, daging yang lemah, setan jadi itu penurut, kuat sampai berbuat dosa. Malaikat mestinya penurut sampai berbuat dosa jadi setan, tidak bisa bertobat. Tinggal menunggu hukuman. Sambil menunggu, nah cari-cari kaum muda, cari-cari siapa? Ayo sini, diseret. Ya, manusia yang seharusnya mendapat kesempatan untuk bertobat diseret. Supaya tidak bertobat tetapi berbuat dosa. Terus berbuat dosa. Hidup dalam dosa. Sampai dibinasakan bersama setan di neraka. Ini yang bahaya. Jadi belum waktunya setan ini dibelenggu nanti. 1000 tahun kemudian sudah itu dilepaskan masukkan neraka. Belum waktunya. Jadi masih gentayangan. Gentayangan, hati-hati. Semoga kita bisa mengerti. Nah, ini ya. Jadi mengapa pertobatan itu bukan untuk binatang? Mengapa pertobatan bukan untuk malaikat? Semoga mengerti. Kalau binatang punya tubuh, jiwa, tapi tidak punya roh yang kembali kepada Tuhan, percuma, tidak ke surga.
Binatang hanya diciptakan untuk mengisi dunia, bukan untuk surga. Ya udah, nggak perlu bertobat. Ngapain? Nggak perlu bertobat. Tapi malaikat itu ciptaan Tuhan yang mendapat tempat di surga sebenarnya. Tapi hanya punya roh, tidak punya tubuh. Jadi kalau dia berbuat dosa, tidak bisa bertobat. Menjadi setan, tidak bisa bertobat. Kalau binatang tidak perlu bertobat. Kalau setan tidak bisa bertobat. Nah, sekarang manusia, luar biasa manusia. Roma pasal 2 ayat 4. Kalau manusia lengkap, luar biasa manusia ini. Saja Roma 2 ayat 4. Jadi hanya manusia. Aku datang untuk memanggil manusia berdosa, bukan memanggil binatang, memanggil setan, malaikat, enggak. Memanggil manusia berdosa. Kenapa bukan binatang? Kenapa bukan setan? Sudah dijelaskan. Binatang tidak perlu bertobat. Setan tidak bisa bertobat. Sekarang manusia. Roma 2 ayat yang keempat. Surat Roma pasal 2 ayat yang keempat. Ya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Nah, ini. Jadi Tuhan memberikan sarana bertobat. Sarana. Cara bertobat. Sarana bertobat kepada manusia berdosa. Tuhan memberikan sarana bertobat kepada manusia berdosa. Yaitu, pertama kesabarannya. Tadi sudah, panjang sabar. Pertama kesabarannya. Sama dengan panjang sabar. Artinya selalu memberi waktu, kesempatan untuk manusia bertobat. Termasuk malam ini, ya, belum meninggal, Tuhan belum datang, nggak ada waktu. Selalu itu panjang sabar. Jadi sekali lagi, Tuhan memberikan sarana bertobat kepada manusia berdosa. Yaitu, pertama, sabar, kesabarannya. Sama dengan panjang sabar, yaitu selalu memberi waktu, kesempatan kepada manusia berdosa untuk bertobat. Tinggal mau atau tidak. Mau gunakan waktu tidak. Malam ini ya masih bisa, masih ada waktu. Saja. Besok tidak tahu, malam ini ada waktu. Nah, malam ini, saja. Yang jelas ini kita mendengar firman. Siapa tahu nanti malam Tuhan sudah datang, ya sudah ada waktu. Nah, itu saja. Ayo malam ini juga. Tinggal mau menggunakan waktu atau tidak. Mau nanti ajalah. Wah, dosa ini saya sayang-sayang. Tidak mau merokok, wah enak ini jangan sayang-sayang. Ya sudah. Nah, kalau Tuhan datang habis. Kalau meninggal dunia, habis. Tidak ada kesempatan. Panjang sabar. Saya seringkali mengatakan, panjang sabar itu seperti karet ditarik. Terus, masih, satu waktu, tas, habis. Habis. Ayo gunakan kesempatan. Kemudian kelapangan hatinya. Keluasan hatinya. Ini kedua. Sarana bertobat. Kelapangan hati Tuhan. Kelapangan hatinya. Seperti lapangan hatinya Tuhan. Nah, itu keluas-luas. Artinya, saja rela mengampuni segala dosa, segala macam dosa, segala jenis dosa. Nah, kalau manusia lihat-lihat, saja, maaf ya, aku habiskan uangmu untuk jajan. Nah, karena dia anak orang kaya ya, tidak apa-apa. Sudah saya ampuni, tidak apa-apa. Itu manusia. Tapi coba, maaf ya, aku sudah memfitnah kamu, semua sudah menjelekkan kamu. Oh ya kamu, mulai sudah. Oh, kamu kok begitu? Sempit manusia ini seringkali. Kalau dosa yang tidak terlalu ini, ya sudah apa. Tapi dosa yang tak kena, ada yang bilang sampai mati aku tidak mau. Nah itu manusia. Tapi kalau Tuhan lain, keluasan hati. Mau dosa apa malam ini? Dosa najis, dosa ini, dosa. Asal ngaku Tuhan mau mengampuni. Amin jago. Tuhan rela. Itu sarana bertobat. Coba hanya dosa dibatasi. Yang diampuni hanya dosa apa? 1. Hanya 5 macam dosa. Wah di luar itu tidak bisa. Biar kita minta ampun. Tidak bisa. Ini keluasan. Mengerti Sob ya? Dosa apa? Aduh saya sudah najis. Bisa. Apa saja? Bisa. Itu sarana bertobat. Panjang sabar. Waktu kalau sudah meninggal dunia mau teriak-teriak. Ampuni sudah meninggal. Tidak ada. Sudah tidak punya tubuh. Seperti malaikat sudah tidak punya tubuh. Ya tidak bisa. Sudah tidak bisa bertobat. Sekarang ini.
Panjang sabar, ayo gunakan waktu. Kelapangan hatinya, luas hati Tuhan. Nah, saja luas hati Tuhan. Itu semoga kita bisa mengerti. Saja luas hati Tuhan. Itu. Yang tidak bisa diampuni cuma satu. Dosa tidak percaya. Nah kalau sudah tidak percaya ya bagaimana? Kalau sudah tidak percaya ya tidak bisa diampuni. Itu saja. Yang lain dosa apa saja bisa. Tapi kalau tidak percaya, aku tidak percaya Yesus ya tidak bisa diampuni. Tidak bisa diampuni. Luas hati Tuhan. Ya, mengampuni segala macam dosa. Tidak usah putus asa. Kalau saya sudah jatuh, saya masih bisa diampuni. Masih bisa diampuni. Kemudian kemurahannya. Kemurahannya sarana ketiga. Apa kemurahannya? Memberikan tubuh, jiwa, dan roh kepada manusia lengkap. Ini kemurahan Tuhan. Lebih hebat dari malaikat loh kita ini. Malaikat cuma roh. Kita ini tubuh, jiwa, roh. Tubuh, jiwa, roh. Jadi kemurahannya yaitu memberikan tubuh, jiwa, dan roh kepada manusia. Jadi karena manusia mempunyai tubuh, jiwa, dan roh, maka manusia bisa bertobat. Tubuh bisa bertobat. Ada tubuh bisa bertobat. Ada roh kembali pada Tuhan, perlu bertobat. Bisa bertobat, perlu bertobat, dan harus bertobat. Amin, jago? Nah itu. Kalau binatang punya tubuh, ya bisa bertobat, tapi tidak bisa masuk surga kok. Tidak ada rohnya. Ngapain? Ya tidak perlu bertobat. Kalau malaikat tidak punya tubuh, tidak bisa bertobat. Kalau manusia punya tubuh, jiwa, roh. Jadi bisa bertobat. Perlu karena ada rohnya yang akan ke surga, perlu bertobat. Dan harus bertobat. Manusia bisa, perlu, dan harus bertobat. Bisa bertobat, perlu bertobat, dan harus bertobat. Harus bertobat. Ini saja, semoga kita bisa mengerti malam ini. Proses bertobat. Proses bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9. Ayo. Jadi Tuhan datang untuk memanggil manusia bertobat, manusia berdosa, supaya bertobat, dan hanya manusia. Malaikat tidak dipanggil, binatang tidak dipanggil, hanya manusia. Ini luar biasa, hanya manusia yang diberi kemurahan, dapat tubuh, dapat jiwa, dapat roh, supaya bisa bertobat, perlu bertobat, dan harus bertobat. Proses bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi proses bertobat adalah mengaku dosa kepada Tuhan. Vertikal. Tadi Lukas 5 ini terkena pada mezbah korban bakaran. Dulu binatang dibakar untuk mengampuni. Sekarang korban Kristus, salib Kristus. Jadi untuk mengampuni. Jadi proses bertobat mengaku dosa kepada Tuhan vertikal. Kepada sesama horizontal, salib. Mengaku dosa kepada Tuhan vertikal, kepada sesama horizontal. Saja mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama sejujur-jujurnya. Maka darah Yesus aktif untuk. Saat kita ngaku sungguh-sungguh kepada Tuhan, kepada sesama, darah Yesus aktif. Untuk mengampuni segala dosa kita. Mengampuni segala dosa. Menutupi dosa-dosa kita. Sehingga tidak ada bekasnya. Kelihatan seperti tidak pernah berbuat dosa. Wah, itu kekuatan darah Yesus. Mengampuni segala dosa kita. Sama dengan menutupi segala dosa kita. Sehingga tidak kelihatan bekasnya. Seperti kita tidak pernah berbuat dosa. Luar biasa. Ditutup betul. Habis tidak kelihatan bekasnya. Seperti kita tidak pernah berbuat dosa. Itu kalau ngaku sungguh-sungguh. Nah ini biasanya ngaku
Sudah gitu berbuat lagi, hilang. Sudah, pengampunan hilang. Nah, B langsung. Darah Yesus mencabut akar-akar dosa. Darah Yesus menyucikan, istilahnya di situ menyucikan. Mencabut akar, menyucikan sama dengan mencabut akar-akar dosa. Sehingga dosa tidak tumbuh lagi. Kita tidak mengulangi dosa lagi. Sampai akarnya. Jangan seperti rumput. Rumput itu cuma disabit, tapi akarnya tetap ada. Waktu musim kemarau, mati sudah. Wah, baik dia ya, baik. Begitu ada hujan, musim hujan, wah, sudah tumbuh lagi. Cabut sampai ke akar. Darah Yesus mencabut akar-akar dosa. Menyucikan kita dari dosa. Mencabut akar dosa sehingga dosa tidak tumbuh lagi. Sama dengan kita tidak berbuat dosa lagi. Sama dengan hidup benar dan hidup suci. Hidup benar dan hidup suci. Semoga kita ini bertobat. Proses bertobat. Ayo malam ini. Apa dosa apa saja. Selama kita disebut manusia. Belum meninggal dunia. Yesus belum datang. Kita masih punya tubuh, jiwa, roh. Tinggal mau atau tidak mau. Sebenarnya bisa. Bisa bertobat. Apapun, siapapun bisa. Perlu bertobat. Harus bertobat. Tinggal mau atau tidak. Sarananya sudah diberikan. Sarananya sudah diberikan. Tinggal mau atau tidak. Kalau mau ngaku kepada Tuhan sesama jika dan darah Yesus mengampuni dosa. Jika diampuni jangan berbuat lagi. Darah Yesus mencabut akar dosa. Hidup benar dan suci. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Kalau ada dosa, kita terpisah dari Tuhan. Kalau ada dosa, kita terpisah. Saja. Tapi kalau bertobat, itu kita kembali pada Tuhan. Mari, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1 dan 2. Ya, atau sampai ayat 3 boleh. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah. Jarimu oleh kejahatan perbuatan jahat. Dan mulutmu mengucapkan dusta. Lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Ini dosa-dosa perbuatan perkataan dusta dalam hati. Itu. Semuanya. Dalam pikiran, dosa-dosa. Ini memisahkan kita dari Tuhan. Dosa-dosa, baik perbuatan, perkataan dusta, dan angan-angan pikiran yang berdosa, hati berdosa. Itu memisahkan kita dari Tuhan. Sehingga Tuhan tidak bisa mendengar doa kita. Tuhan tidak bisa mendengar doa kita. Dan Tuhan tidak bisa mengulurkan tangan kepada kita. Artinya, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi, segala dosa, baik perbuatan, perkataan dusta maupun angan-angan pikiran dosa, memisahkan kita dari Tuhan. Sehingga Tuhan tidak mendengar dosa kita, tidak mendengar doa kita. Tuhan tidak bisa mengulurkan tangan kepada kita. Artinya Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Secara jasmani di dunia tidak bisa berbuat apa-apa. Secara rohani tidak bisa berbuat apa-apa. Kita binasa selama. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi, kembali tadi. Jika kita bertobat. Saja. Jika manusia bertobat. Saja. Meninggalkan dosa-dosa sama dengan hidup benar. Hidup suci. Jika manusia bertobat, meninggalkan dosa-dosa dan hidup benar, hidup suci, sama dengan mengulurkan tangan pada Tuhan dan berseru kepada Dia, berdoa. Ayo malam ini, tinggalkan dosa. Ayo tinggalkan dosa-dosa. Berhenti, minta ampun, berhenti. Itu sama dengan kita bisa hidup benar, hidup suci, sama dengan mengulurkan tangan pada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, berseru. Maka Tuhan bisa mengulurkan tangan kepada kita dan mendengar seru doa kita. Timbal balik. Bisa ngerti? Ya. Jadi kalau dosa dipertahankan, makin jauh terpisah. Tuhan tidak bisa dengar, tidak bisa mengulurkan tangan.
Secara jasmani ada masalah, tidak bisa ditolong. Secara rohani makin jauh, sampai binasa. Tidak bisa berbuat apa-apa secara jasmani rohani. Sampai kita binasa, sampai manusia binasa ditambah. Sampai manusia binasa, tidak bisa berbuat. Tapi kalau kita bertobat, meninggalkan dosa, hidup benar, hidup suci, ayo, sama dengan mengulurkan tangan pada Tuhan. Berseru, berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mengulurkan tangan kepada dan mendengar doa, seru doa kita. Amin, saudara. Hasilnya, mari pertama, Petrus ini. Mari, yang pertama, Matius 14, 28 sampai 32. Ayo, malam ini bertobat. Tinggalkan dosa semua. Kita mengulurkan tangan pada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Matius pasal yang ke-14 ayat 28 mulai. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah, ini murid-murid menghadapi badai di tengah laut. Air laut bergelombang, angin kencang. So, ya. Nah, Petrus berkata, waktu melihat itu Tuhan, Petrus, kalau kamu Tuhan, suruh aku jalan di air yang bergelombang. So, ya. Jadi, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hei orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Angin pun redahlah. Saja, semoga kita bisa mengerti. Saja, Petrus bimbang saat menghadapi badai di tengah lautan. Petrus bimbang saja saat menghadapi badai di tengah lautan. Saja, ini Petrus. Ya, Petrus. Akhirnya Petrus mengulurkan tangan dan berdoa. Ya, kalau orang tenggelam, Petrus bimbang menghadapi angin gelombang sampai diizinkan tenggelam. Itu bimbang, karena bimbang dia diizinkan. Untunglah saat dia tenggelam, orang tenggelam langsung ulurkan tangan. Nah, ini saja. Petrus mengulurkan dan berseru, berdoa. Nah, itu sama dengan orang bertobat. Saja, mengulurkan tangan, berseru kepada Tuhan. Petrus mengulurkan tangan dan berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sehingga mengalami kuasa pengangkatan dari ketenggelaman. Mengalami kuasa pengangkatan. Tuhan mengulurkan tangan juga mendengar doa Petrus, sehingga Petrus mengalami kuasa pengangkatan dari ketenggelaman. Kuasa pengangkatan dari ketenggelaman. Artinya, sekarang ini mengalami kuasa pengangkatan dari ketenggelaman. Ayo, di dunia ini setan berusaha untuk menenggelamkan kita di dunia. Saja menenggelamkan. Nah, tapi untunglah Petrus bertobat. Tadinya bimbang, akhirnya dia bertobat, mengulurkan tangan dan berseru, berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mengulurkan tangan, menjawab doanya sehingga Petrus mengalami kuasa pengangkatan dari ketenggelaman. Artinya menjadi tenang pertama. Nah, itu hidup kita. Kalau kita selalu mengangkat tangan, tidak bimbang. Selalu mengangkat tangan, berseru pada Tuhan. Ayo, Tuhan ulurkan tangan. Hidup ini menjadi tenang. Ya, artinya itu kuasa pengangkatan. Hidup kita menjadi tenang. Damai sejahtera. Di tengah gelombang dunia. Di tengah badai dunia. Sehingga semua enak dan ringan. Semua enak dan ringan. Bisa jalan di atas air. Saja. Kalau tenang, Petrus tidak bimbang, tenang. Jalan aja. Biar air buru dia jalan aja. Yesus jalan, dia jalan. Amin. Nah, karena ringan. Kalau tidak ringan, tenggelam. Enak dan ringan. Semua jadi enak. Ayo, malam ini saja. Kalau kita bisa mengulurkan tangan, bertobat, tinggalkan dosa. Hanya mengulurkan tangan, berseru pada Tuhan. Hidup ini jadi enak. Tenggelam, yang tenggelam diangkat. Jadi tenang dulu. Hidup ini jadi tenang, damai sejahtera. Sehingga semua enak dan ringan. Semua enak. Kemudian artinya kedua, mengangkat dari kegagalan. Gagal, tenggelam itu gagal.
mengangkat dari kegagalan saja, kejatuhan, sehingga menjadi berhasil dan indah pada waktu. Enak dan ringan, berhasil dan indah itu kalau ada dalam tangan Tuhan. Jangan simpan dosa bimbang, dosa apa, tenggelam. Jangan simpan dosa. Tapi buang dosa, bertobat, ulurkan tangan, berseru pada Tuhan. Tuhan ulurkan tangan, dengar doa kita. Kita menjadi tenang. Nah, tenang itu kalau di tengah badai, di tengah menghadapi masalah, mungkin masalah penyakit, masalah ekonomi, wah parah sudah. Masalah kita bisa jadi tenang loh. Itu sama dengan Petrus, lebih hebat dari Petrus. Bisa jalan di atas air itu sama, yang bergelombang. Amin, saudara. Bisa jalan. Coba orang mana bisa tenang menghadapi penyakit, menghadapi ekonomi. Om pernah cerita malam-malam, aduh rasa mau mati, tidak tenang. Nah itu, tidak bisa jalan, tenggelam itu. Lagi tidak tenang, gimana? Gimana? Itu tenggelam. Tapi kalau tenang, terserah Tuhan. Nah, itu sedang berjalan di lautan yang bergelombang. Amin, saudara. Luar biasa itu, berjalan di atas laut yang bergelombang, yang sedang dalam badai. Jalan, hebat itu. Tenang, semua enak. Kemudian mengalami kuasa pengangkatan dari kegagalan, kejatuhan, menjadi keberhasilan. Dan indah pada waktu. Pasti Tuhan tolong. Kalau sudah jadi tenang, pasti Tuhan angkat, Tuhan tolong semua. Amin. Menjadi berhasil dan indah. Dan Tuhan dan menyelesaikan segala masalah. Redah. Tadi hatinya yang tenang. Kemudian lautnya yang tenang. Redah. Menyelesaikan segala masalah. Sampai yang mustahil. Itu artinya kuasa pengangkatan. Uluran tangan Tuhan. Mendengar seru doa kita, dia cepat mengulurkan tangan. Mengangkat dari ketenggelaman. Artinya semua jadi enak. Hati damai sejahtera. Tidak stres. Hati dalam ketenangan, damai sejahtera. Sehingga semua enak dan ringan. Kemudian diangkat dari kegagalan, kejatuhan. Semua menjadi berhasil dan indah pada waktu. Dan semua selesai. Ya, tangan Tuhan sanggup menyelesaikan semua masalah. Laut jadi teduh. Menyelesaikan semua masalah. Sampai yang mustahil selesai. Nah ini Petrus mengalami pengangkatan. Di dunia ini. Tenggelam di lautan dunia ini. Diangkat oleh Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Ayo, apa keadaan kita sekarang? Tidak tenang, goncang mengenai apa saja. Ayo, ulurkan tangan. Tuhan, dosa-dosa yang buat goncang itu bimbang, khawatir, buang. Petrus bimbang dan buang. Ulurkan tangan. Saya percaya kepadamu. Saya berserah kepadamu. Berseru hanya kepadamu. Sudah, Tuhan ulurkan hati tenang. Pulang nanti tenang. Nah, itu nomor 1, tenang. Semua enak ringan. Mungkin belum ditolong, tapi sudah, terserah Tuhan. Sudah enak ringan. Sudah enak. Nah, kalau itu terjadi, pertahankan sedikit lagi, semua indah. Berhasil indah, yang gagal. Dan semua selesai pada waktu. Masalah-masalah selesai pada waktu. Amin, saudara. Nah itu. Ayo, dosa dibuang, kebimbangan dibuang. Kekhawatiran, bimbang, tidak percaya, tanda tanya terus. Bagaimana iniku? Bagaimana itu? Bagaimana itu? Tanda tanya, ayo buang. Terserah Tuhan. Percaya. Yang kedua, satu lagi selesai. Kisah Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Nah, ini pengangkatan ke surga, ke awan-awan yang permai. Ya, bukan cuma di dunia ini diangkat. Orang berseru pada Tuhan, mengulurkan tangan, bertobat itu hidup benar, hidup suci tadi. Buang bimbang, khawatir, hidup benar, suci. Diangkat dari ketenggelaman di dunia. Nah, sampai nanti diangkat di awan-awan. Kisah Rasul 7 ayat 55 mulai. Kisah Rasul. Yang kedua ini, Stefanus. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit dan dia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Surga. Ya. Terus. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda bernama Saulus. Saulus setuju.
Ayo sini, mana pakaiannya? Sini. Wah, dia yang pegang pakaiannya orang-orang. Saja, dan seterusnya. Saja, dia yang meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Nah, yang kembali ke Tuhan, roh, tubuh kemuliaan. Makanya tadi binatang tidak punya roh, tidak perlu kembali ke Tuhan. Tuhan, saya serahkan rohku. Mana rohnya? Tidak ada. Itu hanya manusia. Malaikat punya roh, tapi tidak punya tubuh. Manusia lengkap. Terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkata itu meninggallah ia. Meninggallah ia. Nah, ini satu. Ini satu. Stefanus mengulurkan tangan dan berdoa, berseru kepada Tuhan. Sehingga saat menghadapi percikan darah. Tadi saat menghadapi ketenggelaman, angin gelombang yang menenggelamkan. Ayo, sekarang saat menghadapi percikan darah, sengsara tanpa dosa, sengsara karena Yesus. Sengsara tanpa dosa, mengulurkan tangan dan berseru kepada Tuhan. Sehingga mengalami kuasa pengangkatan ke awan-awan yang permai dalam kemuliaan Tuhan. Mengalami kuasa pengangkatan dalam kemuliaan Tuhan. Ke awan-awan yang permai, ke surga yang mulia. Ke surga yang mulia. Artinya, diangkat ke surga yang mulia. Artinya, saja. Yang pertama, kuat teguh hati. Waktu dilempari, tidak menyangkal Tuhan. Bisa saja dilempari, Yesus tidak. Yesus tidak, salah Yesus itu. Tidak, bisa saja. Tapi dia tidak. Tetap kuat teguh hati. Kuat teguh hati. Saja, kuat teguh hati. Untuk beribadah melayani Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Nah, ini saja. Kuat teguh hati. Untuk beribadah dan melayani Tuhan, menyembah Tuhan, mengikut melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Kuat teguh. Itu artinya pengangkatan ke surga. Kuat teguh, tidak menyangkal Tuhan. Tidak menyangkal. Kuat teguh hati untuk mengikut dan melayani Tuhan. Sampai menyembah Tuhan. Dan menyembah Tuhan. Kuat. Tidak menyangkal Tuhan. Itu artinya diangkat ke surga. Mulai sekarang ini. Harus tahu saya ini diangkat ke surga atau tidak. Atau tenggelam. Kalau kuat teguh hati menghadapi halangan, menghadapi apa. Kuat teguh hati untuk mengikut, melayani Tuhan dan menyembah Tuhan. Tetap. Oh, itu berarti naik ke surga. Sedang naik ke surga. Kalau Tuhan datang betul-betul naik. Tapi kalau dikit-dikit halangan, waduh tidak bisa. Tidak ada halangan, cari halangan. Tidak bisa. Sama dengan menyangkal Tuhan. Tidak. Tadi kuat teguh hati untuk mengikut, melayani Tuhan. Dan menyembah Tuhan, tidak menyangkal Tuhan sama dengan tidak menyangkal. Tapi kalau kita selalu terhalang, tidak ada halangan, cari halangan. Belum hujan, geluduk sudah. Wah, mau hujan kuda ke gereja aja. Tidak ada gairah untuk melawan tantangan-tantangan. Ya, itu turun. Kalau naik itu, wah, tidak mau aku terhalang, tidak mau. Sudah halangan 100%. Tuhan tolong saya. Supaya bisa lepas. Nah, itu. Stefanus. Tidak menyangkal. Dan dipakai Tuhan. Saja. Artinya diangkat. Dipakai Tuhan. Menjadi saksi Tuhan. Dipakai Tuhan. Menjadi saksi Tuhan untuk saja memberitakan atau menyaksikan cahaya Injil kemuliaan. Firman pengajaran. Cahaya Injil kemuliaan. Saja kepada orang-orang yang sudah selamat. Kalau kepada orang berdosa, kabar baik. 2 ya, saya urutkan dulu. Dipakai menjadi saksi Tuhan. Untuk menyaksikan firman penginjilan kepada orang berdosa. Yo, teman-teman yang belum ke gereja, belum kenal Yesus, bersaksi. Itu naik. Dipakai oleh Tuhan. Dan kepada orang-orang yang sudah selamat. Ada juga ngaku orang Kristen tapi tidak pernah ke gereja. Ngaku orang Kristen tapi nyontek. Ajak. Menyaksikan kabar mempelai. Cahaya Injil kemuliaan Kristus. Firman pengajaran. Kepada orang-orang yang sudah selamat. Mestinya percaya Yesus. Untuk disempurnakan. Saulus salah satu.
Tadi Saulus, jubah-jubah mereka yang mau melempari Stefanus taruh di kaki. Setuju dia. Di pasal 8 bawahnya. Setuju. Ayo bunuh dia. Tapi nah itulah. Stefanus bersaksi. Setiap batu yang dilemparkan, percikan darah menghasilkan sinar kemuliaan. Cahaya Injil kemuliaan. Satu waktu Saulus disinari menjadi Paulus. Menjadi Paulus. Salah satu ini yang dipakai adalah Stefanus. Menyinarkan sinar kemuliaan. Setiap batu Saulus waktu lihat. Yo, ayo terus, ya bagus terus. Satu waktu kena dia. Dia berubah menjadi Paulus. Amin jago, menjadi Rasul Paulus. Ayo, mungkin sekarang dihina oleh teman. Wah, gereja apa? Biar aja. Satu waktu dia akan teringat. Saat dia kepepet, mungkin saat dia apa? Dia akan teringat ajakan kita. Satu waktu dia akan teringat. Jangan putus asa, ngajak teman. Aku mau mandi dulu. Ya sudah, saya tunggu. Ayo, saya tunggu. Jangan putus asa. Biar, ayo bersaksi. Itu terangkat, dipakai. Bukan malah memalukan. Waduh, ini pacaran gayanya begitu. Waduh, gereja bagaimana? Wah, sudah. Orang yang mau ke gereja malah tidak perlu. Sama saja lah itu. Why? Dia yang akan kena lemparan batu. Karena kesalahannya. Kena hukuman. Ayo biar kita dipakai. Biar kita kuat teguh. Jangan menyangkal Tuhan. Tetap mengikut, melayani, menyembah Tuhan. Sampai dia datang. Jangan menyangkal. Apapun sengsara. Dipakai oleh Tuhan menjadi saksi. Dan terakhir berubah. Diubahkan. Begitu Stefanus mau mati, bukan Tuhan, kamu tahu Tuhan, aku ini hamba-Mu, balas mereka. Tidak. Itu manusia daging. Balas Tuhan, balas. Tidak. Tuhan ampunilah mereka. Manusia rohani. Keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani. Seperti yaitu mengampuni dosa orang lain. Mengasihi musuh dan mendoakan musuh. Ini manusia rohani. Seperti Yesus. Jika Yesus datang, terus kita diubah. Mengampuni dosa orang lain. Dan melupakan. Mengasihi musuh dan berdoa untuk mereka. Kalau Yesus datang kembali kedua kali. Kita akan diubahkan menjadi sama mulia dengan dia. Sempurna. Mempelai wanita yang semua. Kita akan diangkat. Betul-betul. Di awan-awan. Bertemu dengan Yesus di awan-awan. Sampai duduk di tahta Yesus. Tadi kelihatan. Stefanus kelihatan tahta. Sampai duduk di tahta. Duduk bersanding dengan Yesus di tahtanya selama-lamanya. Luar biasa. Ayo malam ini. Jangan jauh dari Tuhan. Mempertahankan dosa. Bimbang, khawatir. Sampai mau ke gereja. Khawatir ini. Jangan. Serahkan. Aku berserah. Ayo jangan tenggelam. Biar Tuhan berikan ketenangan. Enak, ringan. Semua enak, ringan. Semua jadi berhasil. Yang gagal jadi berhasil. Dan indah dan semua selesai. Yang kedua dalam bidang rohani juga kita terangkat. Seperti Stefanus. Apapun sengsara kita. Om pulang kuliah saya capek. Om langsung ke gereja. Angkat tangan. Berseru Tuhan tolong. Berseru. Supaya kita diangkat. Diteguhkan. Kuat teguh. Tidak menyangkal. Tetap ikut layani sembah Tuhan. Sampai dia datang. Tidak ada goyah sedikit. Dipakai Tuhan menjadi saksi. Bukan memalukan Tuhan. Jadi saksi. Sinar-sinar sengsara kita menghasilkan sinar-sinar kemuliaan. Banyak nanti teman-teman di sekolah. Mungkin yang lain nyontek kita tidak. Itu sinar. Dia lihat. Itu sendiri. Sinar. Satu waktu dia akan teringat sinar. Kesaksian kita. Baik secara ngomong. Baik secara perbuatan. Kita bersaksi dipakai Tuhan. Dan kita diubahkan. Mujizat besar. Kalau dulu mungkin, teman, awas, semoga Tuhan kutuk dia. Sekarang ampunilah dia Tuhan. Tuhan tolong dia, berkatilah dia. Kita diubahkan. Terus diubahkan. Sampai Tuhan datang, kita diubahkan dalam sekejap menjadi mempelai Tuhan yang sempurna. Terangkat di awan-awan bertemu dia, sampai duduk bersanding di tahta Tuhan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Yuk, manusia memang lemah. Daging lemah. Tapi bisa mengulurkan tangan. Menghadapi gelombang lemah.
Tidak mungkin kuat menghadapi tsunami, menghadapi badai. Tidak bisa, lemah. Hanya mengulurkan tangan, berdoa. Menghadapi sengsara. Karena Yesus tidak kuat menghadapi salib. Hanya mengulurkan tangan, menyembah Dia. Tuhanku pimpinlah, ku merasa lemah. Ayo, lagu lama ini. Bangkit berdiri bersama. Lemah semua. Ada kekuatan dari Tuhan. Tuhanku pimpinlah, ku merasa lemah. Ku sungguh tak berdaya. Dalam mara bahaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku, ya Tuhan. Tuhanku pimpinlah, Tuhanku pimpinlah, ku merasa lemah. Ku sungguh tak berdaya. Dalam bahaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku, ya Tuhan. Dengan tundukkan kepala. Lucifer, malaikat, roh yang adalah roh kuat, penurut kuat, tapi bisa jatuh. Siapa manusia yang lemah? Daging itu memang lemah. Menghadapi angin badai, pencobaan jasmani, pencobaan rohani, dosa-dosa, tak kuat. Tak kuat lewat angan-angan pikiran, tak kuat. Menghadapi sengsara bersama Yesus salib, tak kuat. Tak kuat. Dengan ayo, hanya mengulurkan tangan, hanya berseru. Apa yang kau muda tak kuat, saudara tak kuat. Saya lemah, Tuhan. Tapi saya tidak mau dalam kelemahan. Saya mau berserah, mau bertobat, mau berserah kepada-Mu. Haleluya. Masih ada kesempatan malam ini bagi saya, bagi saudara semua, untuk dipegang oleh Tuhan, dipeluk oleh Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa-doa kita, seruan kita malam ini. Dengan sekali lagi, mari. Haleluya. Saya merasa perlu 1-2 menit. Kalau ada yang mau maju ke depan, semua tutup mata, jangan melihat. Mungkin satu orang, tak kuat saya Tuhan. Manusia lemah saya, tak kuat. Masa depan hancur, tak kuat. Menghadapi dosa, tak kuat. Datang ke depan. Jangan gengsi. Tuhan mau peluk kita. Jangan ikut-ikut, jangan gengsi. Siapapun kita, sembah Dia. Yang lain boleh berlutut, boleh duduk, terserah. Haleluya. Oh, haleluya. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Oh, haleluya. Malaikat bisa jatuh. Petrus yang hebat bisa tenggelam, Tuhan. Siapa saya, Tuhan? Siapa kami, Tuhan? Haleluya. Ya Allah, dimanapun kau muda berada, kalau mau maju, maju. Di depan laptop dimanapun, maju. Ada Yesus di sana. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Seperti Stefanus yang hanya mengulurkan tangan, berseru kepada Tuhan. Haleluya. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Haleluya, haleluya. Jamah kami, peluk kami Tuhan. Haleluya. Kami tidak kuat Tuhan. Daging tidak kuat, lemah Tuhan.
selalu tenggelam Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Oh, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Jama Tuhan, jama Tuhan. Peluk Tuhan, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Engkau jadikan semua enak dan ringan, semua tenang, semua berhasil Tuhan, semua selesai, semua dipakai oleh Tuhan, haleluya. Semua dimuliakan oleh Tuhan. Terima kasih sampai berada di takhta-Mu. Haleluya, haleluya. Kami manusia yang lemah Tuhan, haleluya. Tidak bisa apa-apa kecuali Tuhan hanya mengulurkan tangan, hanya menyeru nama-Mu Tuhan. Terima kasih sampai kami bersama-Mu selamanya Tuhan. Terima kasih. Kau sudah ampuni kami, Kau sudah angkat kami, Engkau pulihkan kami. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Ayo kesempatan malam ini sampai tenang, sampai damai, sejahtera. Semua enak, ringan, dan ingat semua bisa indah. Semua bisa selesai, semua bisa dipakai siapapun kita. Semua bisa terangkat ke surga nanti. Siapapun. Gunakan waktu sekali lagi mengangkat dua tangan dan berseru kepada Dia. Hanya di itu, saya manusia lemah Tuhan. Angkat dua tangan, berseru. Saya lemah Tuhan. Saya tenggelam tapi tidak mau tinggal di situ Tuhan. Saya mau diangkat oleh Tuhan. Angkat dua tangan, kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pegang saya Tuhan, pegang kami Tuhan. Haleluya. Peluk kami, angkat kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih kesempatan kami diangkat Tuhan. Ya Allah, angkat. Ampuni Tuhan, angkat kami. Tolong kami semua. Terima kasih. Peluk kami sampai terangkat di awan-awan. Semua indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih, tetapkan firman-Mu. Turunkan tangan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah tolong kami semua. Kami percaya Tuhan. Kau berikan yang terbaik kepada kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Tuhan, gembalakan kami semua. Baik di sini, di WN4 Surabaya, di Medan Tuhan. Di dalam negeri, luar negeri semua Tuhan, gembalakan kami. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Biar kami merasakan uluran tangan, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban. Kami membimbing hidup benar, suci dan sempurna. Memeluk kami semua Tuhan. Supaya kami tidak tenggelam Tuhan. Engkau tolong kami. Jiwa-jiwa sudah undur di sini, di WN4 Surabaya, di Medan. Engkau tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Setiap ibadah Engkau hadir. Engkau membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih. Menggairahkan kami. Setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepadamu. Pakai menjadi saksimu Tuhan. Untuk mengajak jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih. Syukur kepadamu Tuhan. Engkau tahu pergumulan kaum muda. Engkau tolong. Yang sudah bekerja berkati, buka jalan Tuhan. Utang-utang, piutang dan lain-lain. Tolong semua. Yang mencari pekerjaan, buka jalan penempatan. Engkau tempatkan yang terbaik Tuhan. Yang sesuai rencanamu. Yang bisa tergembala sungguh-sungguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Juga yang sekolah, kuliah. Beri hikmat akal budi menghadapi ulangan harian. UTS, skripsi, tesis, disertasi. Tolong semua. Buka jalan semua. Namamu diagung muliakan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Lulus dengan baik semua. Engkau dipermuliakan. Terima kasih. Berikan pergaulan yang baik, perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran yang sepadan, yang sesuai kehendak-Mu. Juga masa depan yang indah, yang bahagia, yang baik di dalam Engkau. Terima kasih, syukur kepadamu. Kami teringat orang tua kami masing-masing yang sudah berdiri lelah untuk menyekolahkan kami dan lain. Kami belum bisa membalas apa-apa. Tuhan balaskan berkat kepada mereka. Selamatkan mereka, berkati mereka. Dan juga Tuhan, gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat, pakai mereka semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami tidak mau terpisah dari Engkau.
Kami tidak mau tenggelam Tuhan. Tapi kami mau bersama-Mu selama-lamanya Tuhan. Mari sebelum pulang angkat lagi dua tangan. Sampai damai sejahtera. Serahkan hidup kepada Dia. Haleluya Tuhan. Haleluya. Engkau sudah ampuni dosaku, dosa kami semua. Engkau ampuni kelemahan kami Tuhan. Dan Engkau peluk kami semua. Tidak jatuh lagi, tidak tenggelam lagi. Tapi terangkat bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong turunkan tangan. Terima kasih. Terima kasih. Pakai kaum muda untuk kemuliaan nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Mbak. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban malam ini akan dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Medan. Mulai hari Selasa, 29, 30, 31 Oktober akan dihadiri yang sudah pasti keberangkatannya dan tiketnya semua 42 hamba Tuhan ya, dari luar negeri. Dari luar negeri 42. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati semua. 55 suplemen. Dari semula telah Kau siapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, sungguh teramatlah. Kau jadikan hidupku berarti. Dalam hidupku, sungguh teramatlah. Kau jadikan hidupku berarti. Puji Tuhan. Besok pagi kebaktian umum 7:15. Ajaklah teman-teman yang lain datang pada Tuhan. Gunakan hari libur untuk datang pada Tuhan, dekat pada Tuhan, berada dalam tangan Tuhan. Ajak teman yang lain untuk datang. Kemudian Selasa, doa penyembahan 5:15 sore. Kamis, pendalaman Alkitab perjamuan suci 5:15 sore. Dan Jumat, kaum wanita remaja putri 5:15. Sabtu, kaum muda remaja jam 5:15 di tempat ini ya. Gunakan waktu-waktu untuk datang pada Tuhan, untuk bisa berada dalam tangan Tuhan. Di Surabaya besok sore jam 6:45 sore kebaktian umum. Gunakan waktu libur, datang pada Tuhan, ajaklah teman-teman yang lain dan saudara diberkati Tuhan. Senin pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:30. Kemudian Rabu doa penyembahan jam 5:30 sore dan Sabtu kaum muda remaja jam 5:15 sore. Ajaklah teman yang lain datang pada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mohon bantu doa untuk Mutiara Dwi Pranata yang sakit. Terima kasih. Doa buat adik Sakumi. Doa yang berulang tahun. Tanggal 26 Oktober sampai 1 November 2013. Saudari Eliseba Puspita Putri hari ini. Saudara Ne Axel Immanuel Radikto Surabaya hari ini. Saudara Yohanes Jakarta 27 Oktober. Saudari Ruth Imanita 29 Oktober. Saudara David Simatupang Medan 31 Oktober. Saudari Evelyn Lee 31 Oktober. Saudara Yohanes Kevin Pratama Kevin Surabaya 31 Oktober. Dan lain-lain. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati kita semuanya. Juga Bapak Dani Kusuma Oktamirandu hari ini juga berulang tahun. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama bangkit diri. Kita tamatkan kebaktian kita malam ini. Kami berdoa buat latihan kur kaum muda di Surabaya di sini. Tuhan memberkati, Tuhan memakai mereka semua. Dan juga
kunjungan-kunjungan, bukakanlah firman sebagai pembuka jalan. Segala sesuatu terjadi kegerakan di mana-mana, hamba-hambamu, anak-anakmu bisa datang kepada di Medan. Dari Medan sekitarnya juga Engkau gerakkan Tuhan. Engkau tolong kiranya. Mohon kemurahan belas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan yang tidak hadir malam ini, baik di sini, di Surabaya, di Medan, dimanapun. Engkau jamah semua apapun keadaan mereka. Di waktu-waktu kemudian mereka tetap bisa beribadah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Engkau jamah, Mutiara dan lain-lain Engkau jamah. Engkau ampuni, Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan tolong. Sembuhkan kami, beri kesehatan kami. Tetap melayani-Mu sampai Engkau datang. Yang berulang tahun hari ini, besok dan seterusnya. Tuhan beri panjang umur, kesehatan, kekuatan surga, kebahagiaan surga, berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka, terutama Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, diberi masa depan yang indah sampai Tuhan datang. Terima kasih. Perjalanan pulang sertai lindungi, jauhkan dari mara bahaya celaka dari dekat jauh, lindungi semua. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan besok pagi sore dengan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.